Oke, terima kasih sangat ya kepada teman-teman panitia yang sudah luar biasa sekali. Oke, dan thank you so much for inviting me, as a presenter untuk di siang hari ini. Oke, dan karena waktu yang untuk presentasi it's so limited, nanti 30 menit, jadi saya akan straightforward, jadi akan yang penting-penting saja akan saya, yang akan saya tampilkan. Oke, sebelum itu saya akan coba share screen dulu. There we go. Sebentar, mohon maaf. There we go. Oke, seharusnya kelihatan ya? Sudah Pak, sudah kelihatan. Ya, oke. Sebelum saya masuk ke dalam presentasi, I'm gonna introduce myself. My name is Muhammad Iqbal. I work as Education USA Advisor in US Embassy Jakarta. Oke, tadi ada quiz. Di mana sih alamat Kedutaan Besar Amerika Serikat? Yes, benar. Di Medan Merdeka Selatan. Nomor kurang tadi, nomor 3 sampai 5. Saking besarnya itu gedung. Oke, you have to go there. Jadi di sana itu ada kalau biasanya orang yang ke sana itu untuk pembuatan visa ya, tapi di sana juga ada berbagai macam divisi, ada Education USA salah satunya, terus ada bagian politik, economic, technology, a lot of things ya di dalam embassy-nya. Dan cukup gede banget karena kita baru pindah hampir setahun setengah yang lalu ke gedung yang baru. Ini ternyata banyak banget ya yang hadir, ada sekitar 80-an tadi yang saya sempat lihat sebelum saya presentasi. I hope we can get more ya. Dan ini informasi yang mungkin pertama kali bagi kalian, dan ini pertama kali saya ketemu dengan teman-teman anak Loyola nih, Kolose Loyola Semarang. Boleh tahu tadi KBKL apa ya, Regim ya? Kepanjangan KBKL itu apa tadi? Oke, jadi kepanjangan KBKL itu Keluarga Besar Kolese Loyola, Pak. Oke, gitu. siap. Oke. Ya, Jadi saya penasaran tuh. Jangan sebelum saya penasaran langsung saya tanya. Oke, KBKL ya. Alright. Iya. Saya salah satu Education USA yang wilayah kerja saya juga di Jawa Tengah. Salah satunya itu adalah di Semarang. Dan unfortunately saya belum pernah ke Loyola ya, ke Semarang, entah kenapa saya tidak tahu, padahal saya sering buat kegiatan di kampus, di sekolah, tapi saya tidak tersentuh Loyola. Dan pada akhirnya Bapak Lantang ya akhirnya yang menghubungi kita, dan akhirnya kita bisa ketemu dengan secara virtual. But no problem, in the next year probably kalau misalnya sudah normal, saya akan sering ke Semarang dan kita akan ketemu lagi dengan teman-teman di Loyola Semarang. Oke, so study in United States. Apa sih yang apa yang kalian dapatkan di informasi kali ini? Yang pertama adalah kita akan memperkenalkan siapa kita sebenarnya, ya. Kita akan memperkenalkan siapa kita. Before that, kalau kalian bisa melihat di sini, ini mapnya Amerika Serikat. Dan I also alumni dari Amerika Serikat, tapi saya ngambil S2 saya di Texas A&M. Kalau misalnya Texas A&M itu di bawah banget di sini ya, tapi yang bukan yang ada bantengnya ya, yang sampingnya Texas A&M. Dan if you want to know, there are more than 4,000 institution in the United States. Ini ada sekitar 4.000 institusi yang ada di Amerika Serikat, which is a lot of things, a lot of university. Dan mungkin yang kalian tahu 1-2 kampus-kampus yang keren-keren nih, misalnya Ivy League, Yale, ya Harvard, terus mungkin ada Brown University, ada Yale, bla bla bla, yang sering kalian dengar. Tapi terlepas dari itu semua, di Amerika Serikat itu banyak kampus-kampus yang bagus-bagus, yang mungkin ya tidak terekspos banyak oleh teman-teman kita di Indonesia. Dan kalau kita sih menyarankan kalian masuk ke kuliah, masuk ke universitas yang benar-benar cocok dengan kalian. Cocok itu dalam artian apakah cocok dengan nilai, cocok dengan situasi, lokasi, cocok dengan tuition-nya, cocok dengan segalanya. Jadi banyak hal pertimbangan ketika kalian memilih sekolah. Oke. Next, what is Education USA? Nah, saya bekerja sebagai Education USA Advisor, dan kalau kalian lihat di screen, we are a US Department of State network of over 400 international student advising center in more than 175 countries. Kita itu langsung di bawah Departemen Luar Negerinya Amerika Serikat yang punya beberapa advising center di seluruh dunia.
dan beberapanya itu ada di Indonesia. Dan kita itu bukan agen, kita memang itu officially from government, dan tugas kita itu adalah memberikan promoting the diversity of US higher education to help international student find their best fit. Nah, kampus yang cocok itu adalah yang oke adalah yang best fit yang cocok dengan kalian, yang kayak saya katakan tadi gitu. Jadi nggak mesti harus yang kampus yang oke, yang terkenal, yang kayak Harvard, no. Tapi kalau kalian bisa masuk, nggak ada masalah. Tapi kalau kalian nggak cocok ke Harvard, ya you have to find another campuses that more appropriate, more suitable for you. Okay. Dan kita di sini Education USA Advisor, tugasnya saya adalah memberikan informasi yang akurat, komprehensif ya, secara keseluruhan, update dan informasi yang benar-benar benar-benar langsung dari sumbernya. Jadi if you have a questions regarding studying in United States, jadi kalian jangan talk with another person, talk with us. Kenapa? Karena informasi yang kita dapatkan itu langsung sumbernya dari Washington DC from the source-nya di sana. Oke. Next. Nah, I mentioned earlier we have a bunch of advisor and a bunch of center. Yang kita punya di Jakarta itu ada 2 center, di My America US Embassy Jakarta, di mana saya bekerja di sana. Terus di At America Pacific Place, kalau kalian sering ke Pacific Place lantai 3 mall, di sana juga ada center kita. Terus kita juga ada di Medan, dan ada di Banda Aceh, ada di Makassar, ada di Malang, di Surabaya. Kita punya 2 center, US Consulate Surabaya dan American Corner in University of Airlangga Surabaya. Terus tadi saya sudah sebutkan juga wilayah kerja saya. Kalau kalian lihat di sini memang senternya di Semarang itu tidak ada, tapi wilayah kerja saya itu termasuk dengan Jawa Tengah, yaitu di Semarang. So nanti di akhir dari presentasi ini, I'm gonna put my email and then my WhatsApp number. Jadi kalian nanti bisa langsung hubungi saya, langsung kita bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol, apapun yang kalian tanyakan, kita akan sangat sedia sekali. So the most important message that I want to say is free service yang kita berikan adalah free of charge. Jadi you don't have to pay anything for talking with us. We don't have to pay anything for like info session like today. Misalnya ini kayak info session seperti hari ini. Kalian nggak perlu harus bayar kalau mengundang saya. Let's say one day you invite me, kamu mengundang saya untuk group advising group misalnya, group advising ada beberapa orang. You don't have to pay anything on that. Nggak perlu harus ada bayar sama sekali. Yang kita butuhkan hanya komitmen, dan kalian juga harus proaktif untuk mencari informasi akan kampus-kampus yang ingin kalian coba. Why you want to study in United States? Banyak alasan, I believe so. Kualitasnya. Dan sampai saat ini memang Amerika dengan berbagai macam permasalahannya pasti ya, apalagi sekarang dengan COVID, terlepas dari itu semua, regardless, Amerika itu masih top destination for international student, salah satu Indonesia untuk belajar di Amerika Serikat. Kenapa? Karena kualitasnya yang pertama. Terus choices banyak. I mentioned 4.200 higher education institution di sana. Nggak hanya Harvard, nggak hanya top school, tapi banyak juga kayak kampus UC California, Davis, UC University of California, San Diego, ada Santa Barbara, terus nanti ada di Illinois, ada University of Chicago, Northwestern, Northeastern, Boston University, Boston College, and a lot of campuses, ya. Dan factors like weather, distance, tuition cost, and classroom size can all be accommodated to find the right fit for you. Nah, ini kita akan ngomong lebih detail lagi nantinya. Ini adalah pertimbangan pertimbangan ketika kalian memilih sekolah di sana. Jangan seperti orang dulu memilih, saya ingin kuliah engineering because my friend study engineering. No. I want to study medical because my intimate friend go to medical campuses. Padahal kalian nggak suka dengan medicalnya. Jadi passion kalian nggak di situ gitu. Tapi sekarang pilihlah sesuatu memang benar-benar memang kalian suka,
terlepas dari weather, distance, tuition cost, ya kalian memang pengen belajar di sana, kurikulumnya bagus, terus memang memang apa yang kalian cari memang ada di sana. Oke, terus why to study in the US? Resources, banyak banget resources seperti misalnya research United States has a research budgetnya itu sangat sangat bagus, sangat luar biasa sekali ya. And networking, this is really really interesting. Networking ini yang kalian tidak akan dapatkan, ya. Networking ini di dalam kelas kalian akan ketemu dari orang Amerika, dari orang China, dari Japan, dari Saudi Arabia, from South Korea, from Asia, study in one class, and you take that networking with them. Ketika satu saat kalian ketemu atau perlu teman-teman kalian untuk proyek kalian sudah punya kontak. Networking is the best reason why you study in United States. Ya, saya masih ingat banget dan masih komunikasi dengan teman-teman saya dari Jepang, terus dari South Korea, terus ada Saudi Arabia, terus ada dari China Taipei, that's Taiwan, that's satu keuntungan yang sungguh luar biasa yang saya tidak dapatkan ketika saya sekolah di sini. Okay. Right now, it's about 1,356 Indonesian study in United States, which is kalau misalnya menurut saya ini ngelihatnya ini sangat kecil sekali, ya. Kita masih 8.000 lebih ya, mungkin sekarang 8.000 hampir 8.000 9.000-an kali ya. Ini data-data dari data yang kemarin. We need more Indonesian people to study in United States. Oke, kalian bisa ngelihat, mudah-mudahan kalian bisa ngelihat screen yang saya share. Di Indonesia itu jumlah studennya tadi udah 8.000-an. Oke, and then the most major chosen is business and management. Itu ada sekitar 27 persen, 27 persen ya, ini bukan 27% ya, 27 terus ada education 27 apa nih ribu ya. Oke, terus ada engineering, kalian bisa lihat juga, terus ada health professions, ada humanities, ada English intensive, ada math computer science, terus ada 10. Ini saya nggak tahu apakah ribu atau apa nih, 27.000, bukan 27.000 juga. Oke, no problem. Oke, at least yang paling banyak dipilih adalah business and management and math and computer science, dan satu lagi itu adalah engineering. Jadi orang yang banyak kuliah ke Amerika Serikat itu banyak yang memilih jurusan-jurusan yang saya sebutkan tadi. Okay, U.S. destination of international student, ada out of 3 international students studying in California, New York, and Texas. Okay, there we go. U.S. educational system, kita ngeliat sekarang nih, apakah it's pretty much the same as we have here in Indonesia? Dari SMA, kalian bisa masuk dari yang sebelah kiri ini, vocational, ya, trade, tech school, ada non-degree program yang kalian dapatkan, terus ada certificate. But if you want to go to degree program, dari SMA kalian bisa masuk 2 years college. 2 years college ini ada namanya community college, ya. 2 years college itu atau 2 years college atau community college namanya. Ya, dari 2 years college ini kalian menghabiskan 2 tahun. Setelah 2 tahun kalian bisa ditransfer another 2 years in university that are you looking for. Oke, jadi kalian ada istilah programnya 2+2, jadi 2 tahun di community college and 2 tahun di universitas. Oke, itu opsi yang pertama. Oke, opsi yang kedua adalah langsung 4 years college atau 4 years university. Kalian bisa langsung dapat BA atau Bachelor of Arts and Bachelor of Science. Oke, setelah 4 tahun ini kalian masuk ke master program. Ini yang saya study. I got a master program in United States for 2 years, and then if you want to further advance your study for doctoral program, you're gonna take a little bit more and time, 4 until 5 years, the length of your study. Oke, saya sudah mention tadi, bachelor itu ada 2 opsi, 4 years university atau 2+2 plan, attend community college first. Okay, and we're gonna see that typical application requirement. Ini lebih dan kurang hampir-hampir sama, walaupun nanti ada
tambahan 1 atau 2 poin dari setiap kampus, tapi hampir kebanyakan kampus ini syarat-syarat yang dibutuhkan syarat-syarat dasar ya. Terlepas nanti mungkin ada 1 kampus atau 2 kampus yang mempunyai syarat-syarat yang lainnya. Oke, we're gonna see that one by one. A completed online application form, itu yang harus kalian lihat. Kalian langsung bisa ke website, nanti kalian langsung buka aplikasinya, langsung semuanya serba online. So and then what you need to do, you have to pay for your application fee around 50 until 100 US dollar. Nah, ini tergantung kampus, ada 50, ada yang 80, ada yang 100, bahkan ada yang 120, itu jarang sekali. And then admission exam score. Nah, ini yang paling apa ya, paling bukan mengerikan juga sih, yang paling banyak membutuhkan waktu kalian itu adalah untuk mengumpulkan nilai tes kalian. TOEFL boleh atau IELTS juga boleh. Atau ada namanya PTE, Pearson Test English. Ada namanya kalau kalian Duolingo, ini baru muncul juga, Duolingo English Test juga, itu sekitar 105. Ini ada opsi, tapi Duolingo ini masih tidak semua recognized Duolingo exams ya. Oke, selain English test, kalian juga ada tes lainnya namanya standardized test, itu ada SAT atau ACT. Either one ya, jadi nggak mesti harus dua-dua. Jadi kalau SAT itu di atas sekitar 1.250, atau ACT itu sekitar 31 sampai 34. So it's depend on campuses, which campus, because the score that they ask is sangat bervariasi sekali, jadi kalian harus make sure dan pastikan dengan kampus yang kalian ngelamar. Oke, number 4 is SI, ya, personal statement. Kenapa alasan kalian keluar sekolah ke Amerika Serikat, kenapa kalian memilih jurusan di sana, kenapa nggak di kampus lain, dan kenapa misalnya University of Chicago Management, kenapa di manajemen ini, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian bisa jual di sana, bla bla bla. That's the reason you have to put on the written, dan kalian tulis dan berikan alasannya. Kalau misalnya kalian mau S3, ada S2, S3, ada research proposal, terus ada transcript and diploma, dan 2 until 3 letters of reference recommendation, itu biasanya itu dari dosen atau dari guru atau dari orang-orang yang benar-benar mengenal kamu secara akademik, ya. Itu biasanya akan diminta. Dan interview, some of campuses ask for the interview, not all of them. Jadi inilah syarat-syarat yang harus kalian persiapkan. Tidak ada written test seperti kita di sini ada written test, ya kok di sana itu tidak ada written test. Tapi inilah syarat-syarat lebih dan kurang yang harus kalian siapkan. Dan setelah kalian apply, kalian nunggu nanti beberapa lama. 3-6 minggu dapat kabar kalian diterima. Setelah diterima baru nanti kalian proses kalian untuk proses selanjutnya. Oke. 5-step to US study. Oke. Your 5-step to US study. Nah, 5-step ini ada 3. Ada 5 step. Dan ini kalau kalian serius ingin sekolah ke Amerika Serikat, ini step-step yang at least yang harus kalian lewati satu persatu. Yang first one adalah research your options. Research your option ini adalah yang seperti saya katakan tadi, you have to find campuses not only about the name, ya, it's not only about the location. Banyak pertimbangan-pertimbangan, misalnya adalah financial aid, special need type of schoolnya seperti apa, majornya ada nggak sih housing yang affordable, yang murah, cost-nya seperti apa, atau kalian mempertimbangkan dengan lokasinya, ada sport and activities. This is one of the consideration you should think of before you apply. Nah, ini di bawah step pertama, research your options, ya. Oke. You need to seek out the institution that is the best fit for you secara akademik, socially, dan financial, ya. Ini merangkum semuanya. Ya, jadi kalian nggak hanya memilih kampus karena Harvard keren, prestigious. No, nggak. Sekarang bukan zaman seperti itu lagi. Karena apa? Karena kalau kamu tidak mampu, terus akhirnya kamu memaksakan diri untuk masuk ke Harvard, you get it, misalnya kamu bisa masuk, tapi belum tentu kamu bisa survive untuk selama 4 tahun di sana. Akhirnya kamu juga harus di drop out juga gitu kan. Jadi ya, don't find the school not a fit for you. Jadi kalau misalnya yang misalnya kalian coba Harvard nggak cocok, this is not okay for you, it's not best choice for you, find another campus. Itu yang gampangnya. Kalau saya sih ngelihatnya yang paling gampang adalah dengan mengecek nilai TOEFL dan nilai SAT kalian. Karena semakin kerennya semakin bagusnya kampus, semakin
topnya kampus mereka akan meminta nilai TOEFL yang paling tinggi sekali. Bahkan ada kampus meminta 110 ada 110 untuk nilai IBT, maksimumnya kan 120. Terus ada yang kampus yang minta nilai IELTS 8. Nggak semuanya orang bisa mendapatkan nilai 8. Nggak semua orang bisa dapat nilai 110, 115. Oke, jadi ketika kalian mendapatkan nilai yang bagus dan kalian mencoba untuk melamar ke kampus-kampus yang bagus, go ahead, nggak ada masalah ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Oke. Ya, institution has measured that match your interest and qualification. Cost-nya, tuition-nya seberapa mahal, seberapa oke dengan kamu, seberapa cocok dengan kamu. You should think about that as well ya. Terus ada akreditasinya, apakah dia termasuk akreditasi atau tidak. Terus kalian bisa ngecek ada akreditasinya di www.chea.org. Terus location, climate, near relative, ya kebanyakan kan teman-teman kuliah ke California misalnya. Kenapa kuliah California? Oh, ada saudara saya di sana. I hope that's not a reason why they choose California, ya. Bukan karena ada saudara di sana, tapi memang selain saudara, kamu juga cocok dengan kampus-kampus yang ada di sana. Oke. Sekarang coba kita lihat. Kalau gampang, saya melihatnya ada three types of school that you can break it down. Yang pertama adalah rich school. Rich school ini adalah competitive, hard to get in. Jadi ketika kalian persiapan pencarian kampus, coba kalian listkan 1 atau 2 kampus yang memang best of the best, misalnya kayak Harvard, MIT, bla 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 yang kalian tahu. Terus yang kedua ada realistic school, best match. Ini yang cocok dengan kalian. Listkan aja 2 sampai 3 kampus. Oke, yang ketiga adalah safety school, easy to get in, not competitive admissions, and admissions are guaranteed. Jadi listkan 1 sampai 2 school. Oke, jadi kalau saya sarankan tadi, cek aja dari nilai TOEFL aja mereka. Kok rich school ini pasti nilai TOEFL-nya 100 ke atas. Realistic school mungkin 80 sampai 90. Oh, 90-an mungkin ya, 90-an. Tapi kalau safety school itu 80-an. So, dari sini kalian akan bisa menentukan nantinya. In the end of the day, kalian akan eliminasi one by one, dan kalian akan tahu yang cocok, yang paling oke dengan kalian semuanya. Oke. Step yang kedua adalah financial study. Finance study ini adalah beberapa hal yang harus kalian pikirkan, karena ini the nitty-gritty things about your education is about who's gonna pay for you. Kalau misalnya orang tua can pay for you, your parents, go ahead with that. Tapi kalau misalnya kamu tidak ada, your parents cannot afford your tuition, should think about something else ya. Dengan caranya itu adalah reducing cost dengan cara community college options. Tadi saya sudah jelaskan community college, which tuition itu jauh lebih murah. Okay, and then how to get another money, work on campus, and then accelerate your program yang seharusnya 4 tahun, kamu bisa jadi 2 tahun atau 3 tahun. Jadi ongkosnya lebih murah. And then how to reduce your cost by look for a location or living expenses yang harus kamu pikirkan juga. Find a scholarships from government. Misalnya ada Fulbright, ini biasanya buat S2. Terus ada LPDP buat S2 juga. Ini kebanyakan sih buat S2. Ada East West Center Scholarship to University of Hawaii. Terus ada asistensi program, ini kebanyakan sih buat S2. Tapi kalau S1 kalian bisa mencoba untuk nge-apply di partial scholarship in kampus ya. Step yang ketiga, complete application. Gampang, tadi kan syarat-syaratnya udah, tinggal kalian masukkan semuanya, persiapkan semua syarat-syaratnya, tinggal kalian go to website and then apply. Step yang keempat adalah apply for student visa. Student visa ini nggak usah dipikirkan terlebih dahulu, karena dia akan kita urusin ketika kalian udah keterima, when you get accepted. Itu baru nanti ketika kalian udah keterima, nanti baru kalian ada pengurusan, bayar service fee, bayar visa, dan segalanya. Tuition, if you can see on the screen, ini sekitar gambaran tuition yang harus kalian bayar. Public 2 years, ini yang community college itu sekitar $16,000 per tahun ya. Ini udah termasuk tuition and fee, ada room and board, ada books and supply, transportation and other expenses. 16.000 per tahun berarti per 2 semester. Ini kisarannya, tapi average-nya seperti ini. Tapi ada yang 12.000, ada yang 13.000, ada yang 16.000, ada yang 17.000. Tapi
ini ya gambarannya. Dan terus ada yang public 4 years in-state ada 24.000. Ada public 4 year out of state ada 38.000 US dollar. If you're going to private non-profit 4 years on campus, you have to at least has a money at least more than 47,000 US dollar for a year. Oke, lumayan ya. Oke, tadi what to consider ini semuanya ya, saya ulang lagi, accreditation, program dan kurikulum, cost-nya, requirement seperti apa, fakultinya, facilities-nya seperti apa, dan bla bla bla. Inilah pertimbangan ketika kalian ingin sekolah ke sana. Oke, since my time is about 4 minutes more, saya akan langsung go ahead. Ini resources yang kalian bisa pakai, search tool and resources. Yang saya sering pakai ini adalah usnews.com untuk ngecek best school misalnya in computer science atau best school in economic and management. Itu nanti langsung ketahuan ranking 1, 2 sampai biasa sampai 50 sampai 50 biasanya, nggak sampai 100. Ini ketahuan ranking satunya apa, ranking 2-nya apa. Nanti kalian tinggal klik and then go to their website untuk tahu lebih detail tentang kampus-kampusnya. Okay? Terus kalau College Board research buat search school-nya juga. Terus kalau misalnya ingin tahu tadi akreditasi nggak sih kampus kalian, you can have the chea.org website untuk ngecek ada akreditasi atau enggak. Oke, terus untuk financial aid options kalian bisa langsung education usc.state.gov dan find the financial aid. Terus ada untuk pingin cek the cost of living comparison, kalian bisa langsung ke numbeo.cost and cost of living. Jadi nanti kalian ketahuan kalau misalnya di kisaran harga di New York misalnya atau di New York dan California misalnya, kira-kira itu berapa kisaran hidup sehari-hari di sana. At least punya gambaran ya kalau kalian pengen tahu state mana yang kira-kira cocok sesuai dengan budget kalian. Okay. Okay, this is a center that we have. Ada di Jakarta. Kalian bisa langsung ke jakarta.educationusa.org.id. Kalau kalian mau ke Jakarta, at least you have to email me ya. Kalau kalian mau ke embassy, di embassy Jakarta itu, di US Embassy Jakarta itu ada namanya tadi My America. Oke, My America ini adalah salah satunya public space yang bisa dinikmatin oleh siapa aja. Tapi kalau mau datang, kalian harus at least ada appointment needed. Jadi sehari sebelumnya ada appointment, jadi nanti biar kita buat akses, jadi kalian bisa menikmati My America. My America ini kayak I can say like library, jadi ada resources, ada buku, ada komputer di sana, terus ada game, ada film, ada ruang meeting. Kalau kalian mau pakai meeting, it's free for everybody. Jadi saya base-nya di sana, but if you want to go there, it's so okay. Ini email saya, kalian bisa email iqbalm2st.gov, terus atau ada imuhammad@educationusa.org, atau kalian mau WhatsApp saya anytime asking about education USA related questions, you can also di 081180125338. Alright, and then that's it. Do you have any questions? Alright. Oke, terima kasih Pak untuk pemaparan materi yang telah diberikan dan informasi yang sangat insightful nih tentunya buat kita semua. Oke, saat ini sudah dibuka ya teman-teman untuk sesi Q&A-nya. Kalau teman-teman punya pertanyaan nih, bisa banget teman-teman langsung drop di chat. Dan nanti tentunya dari teman-teman panitia akan memilih nih untuk pertanyaan-pertanyaannya sendiri. Oke, jadi Pak, saya sendiri juga penasaran nih Pak untuk studi di USA sendiri. Nah, tadi kan teman-teman juga melihat ya Pak, kalau dari segi financial sendiri, mungkin nggak semua nih dari teman-teman itu memiliki financial yang in very good things ya Pak sendiri. Nah, dari saya sendiri juga kayak consider gimana sih kalau study in USA, apakah ada scholarship, kayak gitu-gitu. Apakah ada beasiswa nih buat teman-teman? Gitu, Okay. Pak. Memang ya, untuk yang kalau kalian yang dari SMA mau S1 di Amerika Serikat itu, untuk scholarship itu memang hampir tidak ada dari government, US government maupun dari Indonesian government. Kalau kalian familiar dengan LPDP, LPDP itu kan buat Indonesian
buat orang Indonesia yang ingin S2 di Amerika, apakah di negara lain. Itu buat S2, kebanyakan S2 semuanya. Tapi S1 nggak ada, terus gimana? Opsinya tadi community college. Community college itu jauh lebih murah. Kalau misalnya tadi kalian sudah tahu gambaran kalau yang university itu sekitar 24.000, tapi kalau community college itu biasanya itu sepertiga dari harga university. Kalau misalnya bisa sekitar 10.000 atau 15.000. Tadi 15.000 itu the whole cost-nya untuk biaya hidup sehari-hari, biaya tuition, biaya book, dan segalanya. Itu salah satunya. Atau kalian bisa langsung apply ke kampus, setiap kampus itu punya beasiswa partial scholarship. Dan tapi ini kayak beasiswa kayak cuma dapat $10, 10,000 US dollar misalnya untuk pengurangan cost tuition kalian. Atau nanti kalian dapat award misalnya 10.000 atau 5.000. Kalian nggak akan pernah dapat 100% karena kampus tidak akan pernah memberikan 100%. Kalaupun ada itu jarang sekali. Bukan buat international student. Biasanya itu buat orang-orang American sendiri. Itu opsinya. Jadi opsinya adalah kalian masuk community college atau kalian langsung apply ke kampus yang memberikan partial scholarship yang at least kalian bisa mendapatkan pengurangan biaya, atau kalian you can work on campus which you get I don't know about $10 for untuk 1 jam, dan kalian bisa diizinkan untuk 20 jam kerja sebulan. Seminggu. Dan itu akan sangat membantu. Jadi teman-teman di Amerika Serikat itu banyak mengambil kesempatan untuk bekerja, work on campus di library kah, atau di mana lab kah, dan itu $10 itu bisa 150 itu per jam gitu loh. Which is you can get a lot of money on that if you work hard. Dan hampir kebanyakan yang saya sempat nanya ke teman-teman yang kuliah di Amerika, hampir 90% teman dia di kelas itu part-time job-nya itu di kampus gitu loh. Mereka bekerja semua gitu loh, karena mereka butuh uang untuk selain tuition dan untuk living cost. Dan that's the options you can try, Regine. Oke, sangat menjawab sih Pak untuk pertanyaan dari cost-nya sendiri Pak. Jadi buat teman-teman nih, Regine bisa summary nih ya. Jadi kalau buat teman-teman yang masih nge-consider nih atau masih kesusahan nih kayak, waduh dari segi biaya susah nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan option yang diberikan oleh Pak Iqbal sendiri ya. Jadi teman-teman bisa work on campus atau bekerja di kampusnya teman-teman, atau teman-teman juga bisa mengikuti beasiswa juga yang disediakan oleh kampus, seperti itu. Nah, tadi dari penjelasannya Pak Iqbal sendiri sudah menjawab nih sepertinya pertanyaan dari teman-teman sendiri. Jadi kalau di USA kita tentunya boleh kerja part-time ya Pak ya? Yes. Ya, jadi seminggu bisa sampai 20 jam ya Pak? Ya, benar. Seminggu itu sampai 20 jam. Tapi kamu harus aktif, jangan pasif. Oke? Tapi kalau saya sendiri kan saya mendapatkan beasiswa penuh dari beasiswa Amerika Serikat, dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi saya itu tidak perlu harus bekerja lagi. Which is saya memang sudah dibayar untuk 100%, jadi saya memang tugasnya memang bekerja kuliah gitu loh. Tapi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan tambahan, kamu harus aktif karena informasi itu nggak hanya datang dengan tiba-tiba yang kamu duduk terus dapat informasi itu, nggak. You have to find on board, misalkan board itu kan ada di mana-mana, ada pengumuman-pengumuman. Udah kamu cari, banyak ditempelkan informasi kerja. You can nggak mesti harus kerja dalam kampus sih. Tapi kamu kerja di mana aja, at least you can earn a lot of money. Bisa gitu, bisa banget. Oke Pak, jadi Regine penasaran juga nih Pak, untuk bekerja sendiri apakah kita butuh work permit gitu nggak Pak untuk kerja part-time? Soalnya beberapa penjelasan juga, ada yang perlu work permit nih Pak untuk di USA. Exactly, benar. Jadi kalau student visa itu kan ada dua jenisnya, J1 visa sama F1 visa. Kalau J1 visa itu memang itu fundingnya, kok saya kan J1 kemarin. J1 itu biasanya support fundingnya itu dari dapat beasiswa dari government. F1 itu biasanya yang biaya sendiri. Oke, atau biaya sendiri atau dapat funding setengah dari yang atau ada fundingan. Tapi which is kalau F1 itu dia tidak mendapatkan funding dari government, which is bukan beasiswa. Kalau working permit biasanya kalau F1 itu lebih gampang. Dan di mana ketika kamu pingin ngelamar kerja, ya udah langsung kamu ke kantor bagian ISS, International Student Service International something gitu-gitu deh yang berhubungan dengan international student, kamu minta aja untuk bisa bekerja.
Nanti tinggal kamu cari tempat kerja atau bagian mana yang cocok dengan kamu. Tapi kalau J1 visa itu biasanya itu kamu harus ada approval dari yang pemberi funding kamu, misalnya tadi LPDP misalnya, atau Fulbright misalnya. Kamu harus ngomong lagi sama Fulbright untuk bisa dapat approval agar kamu bisa agar bisa kerja. Which is we taking a lot of time and work for you untuk dapat approval sebelum kamu benar-benar bisa bekerja. Itu sih, seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi sangat dijawab sekali ya. Regi juga penasaran nih Pak, dari Bapak kan sebenarnya sudah pernah nih Pak untuk kuliah di Amerika sendiri tentunya. Nah, jadi gimana sih Pak pengalaman dari Bapak sendiri nih ketika kuliah di sana? Apalagi Bapak kan dari Indonesia asli ya Pak. Nah ini apakah ada community nih dari Indonesia atau seperti apa? Soalnya kan ada teman-teman nih yang masih takut kan Pak. Kalau misal nanti di sana seperti orang hilang gitu ya Pak ya. Yeah. Jadi apakah? Ya, seperti itu Pak. Ya, kayak get lost kayak gitu. Ya benar. Oke, kita orang Indonesia itu kan cenderung untuk tidak kritis ya. Dan terus kita cenderung menerima. Ketika saya sekolah dulu kan orang yang semua itu dari guru, semua itu apa-apa dari guru. Kita itu nggak dipaksakan untuk berpikir kritis, jadi nggak kreatif gitu. Jadi dan itu ke bawah ketika sampai saya sekolah, sampai S1, sampai S2, saya baru menyadari di dalam kelas itu ternyata orang-orang di sana itu ketika mereka ngomong, memberikan pendapat, nggak mesti harus yang pinter. Yang penting mereka itu punya pendapat, oke ini opini saya, udah berikan gitu. Oke, dan itu yang itu yang tidak ada dari orang Asia khususnya ya, nggak hanya orang Indonesia. Dan itu termasuk dengan Cina, dengan Jepang. Jadi kayak malu-malu di dalam kelas. Jadi kita nggak berani untuk mengekspresikan diri. Dan di semester kedua, semester ketiga, I push myself. Saya benar-benar meng-push diri saya sendiri. Saya nggak perlu harus yang pintar bahasa Inggris, yang banyak tahu ilmu, baru saya berbicara dalam kelas. Tidak, tapi saya harus orang mau dengar perspektif saya sebagai orang Asia, orang Indonesia, seperti apa sih dalam hal sesuatu misalnya. Mereka harus tahu gitu loh. Jadi ketika saya diam, saya berpikir gini, antar aja lah pas bahasa Inggris saya bagus, ketika saya udah tahu banyak, enggak. Nah, itu salah. Tapi ketika di dalam kelas itu kan berbagai macam orang. Amerika ingin tahu orang Asia seperti apa sih perspektif dalam hal misalnya sesuatu. Ketika kalian diam, ya nggak akan bisa. Ketika semester 2, semester 3, saya paksain. And then ketika saya paksain, ya nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada yang ketawa juga dengan bahasa Inggris saya, dan saya lebih welcome, dan saya lebih easy going dan lebih ini gitu. Tapi memang harus dipaksain. Dan kalau kita berbicara minoritas, pasti kita akan menjadi minoritas, pasti itu. Kita orang Indonesia akan ke Amerika, kita akan merasa minoritas. Tapi kalau seandainya selamanya kalian kuliah, kalian merasa minoritas, you are not growing up, kamu nggak akan berkembang, kamu nggak akan bisa berteman, kamu nggak akan bisa mendapatkan ilmu, kamu nggak akan bisa kemana-mana, kamu nggak akan bisa kemana-mana. Saya yakin sekali. Tapi perasaan minoritas itu semua orang itu pasti akan merasakan minoritas, tapi you have to open up yourself. Ya, saya orang Indonesia, saya orang ini. Karena banyak orang Amerika itu tidak tahu Indonesia loh. Mereka hanya tahu. Mungkin sekarang lebih ini ya. Ketika saya kuliah dulu, the funny thing is, ketika saya di community center gitu kan ada acara-acara makan-makan. Kita sempat ngobrol sama orang Amerika. Terus dia tanya, saya berasal dari mana? I'm from Indonesia. Okay, I don't know Indonesia, but I know Bali. Tapi dia tahu Bali, tapi dia nggak tahu Indonesia. Which is stupid bagi saya sih sebenarnya. Geografi mereka jelek. Dan tapi ketika kita tidak memperkenalkan siapa kita, terus kita kan sebagai ambasadornya Amerika ya, kita harus memperkenalkan siapa kita, budaya kita seperti apa. Terus mereka tahu juga mungkin kita adalah orang yang pertama Indonesia yang dia ketemukan, yang diajak bicara gitu. Tapi kalau kita nggak membuka diri, terus kita malu-malu atau apa, mereka akan ngeklaim, oh orang Indonesia ini kayaknya bakalan seperti ini semua gitu loh. Oke, dan kalau saya sendiri, I'm totally open-minded banget ketika sampai di sana. Memang saya akan melihat banget ya, saya berbicara dengan orang Amerika, dengan attended in different event, dan itu kebuka banget. Jadi ya inilah kesempatan kalau bagi kalian yang ingin sekolah ke sana, kalian jangan takut nanti gimana di sana. Pasti kalian akan merasa minority, pasti, itu pasti. Kalian merasa aduh gimana ya bahasa Inggris saya, itu pasti, itu natural saya pikir. Itu harus kalian lewatin. Tapi kalian you have to push yourself. Kalau kalian nggak akan push, kalian nggak akan bisa. Oke,
presentasi setiap hari. Terus sekarang kamu menghindari presentasi, ya nggak bisa lah. You have to work on that. Ya kan? Harus. Dan itu wajib gitu. Tapi di situ lah ketika kalian paksa, and then in the end of the day, kalian menyadari, oke, semua yang saya paksakan itu yang berguna untuk saya. Saya lebih terbuka, saya lebih enak ngomongnya, bahasa Inggris saya lancar, ilmu saya bagus, bla 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 dan segalanya. Untuk komunitas sendiri kita ada namanya Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika di sana. Jadi setiap state itu ada perwakilannya, mewakili kampus, ada mewakili state. Misalnya, kalau saya di Texas itu ada namanya Permias College Station. College Station berarti Permias Persatuan Mahasiswa Indonesia yang di sana. Tugasnya Permias itu adalah biasanya kita kayak promosi budaya. Nanti kita kayak kalau ada kegiatan mewakili Indonesia kita buat nanti misalnya kayak display atau kita kayak dance terus nanti kita kayak masakan Indonesia. That's the way how we can promote Indonesian, right? Jadi kita kayak ya buat aja kegiatan-kegiatan gitu loh. Dan saya itu 2 tahun menjabat selama saya di sana, saya 2 tahun menjabat sebagai wakilnya Permias untuk College Station. Dan banyak kegiatan-kegiatan, saya banyak ketemu dengan orang-orang, terus saya banyak merasa bahwa kita seharusnya bangga dong dengan budayanya kita gitu loh. Dan karena kita kaya dengan berbagai macam masakan, dengan budaya-budaya tarian, dengan macam-macam lah gitu loh. Dan saya senang aja sih gitu. Makanya saat itu saya diminta untuk jadi ketua, tapi saya tidak mau. Akhirnya saya jadi 2 tahun untuk jadi wakil, dan that's good thing for me. Dan itu saya sarankan buat teman-teman yang ingin sekolah ke sana. Explore a lot of things that you can have. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Jadi sebenarnya buat teman-teman tentunya ada dong komunitas dari orang-orang Indonesia sendiri, tapi di sini Pak Iqbal lebih meng-encourage teman-teman nih untuk oke, ayo kita push our limit. Jadi kita kenalan nih sama teman-teman yang lain. Kan istilahnya percuma juga ya teman-teman sudah kuliah jauh-jauh ke Amerika, tapi kenalannya sama orang Indonesia lagi gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Jadi di sini ada teman yang bertanya, apakah ada maksimum durasi mencari pekerjaan setelah lulus kuliah nih Pak? Jika dalam durasi tersebut tidak mendapat pekerjaan, apakah kami mahasiswa-mahasiswa yang sudah graduation itu apakah harus pulang ke Indonesia nih Pak? Oke. Ini kan kita bagikan tadi 2 visa student ya, J1, F1 visa. Karena ini 2 visa ini berbeda sekali. Kalau J1 visa ini setelah selesai itu kamu bisa magang untuk bekerja up to 2 tahun. Kalau kamu masuk ke STEM, jurusan STEM, Science, Technology, Engineering, Math, kamu bisa up to bekerja sampai 2 tahun. Setelah itu kamu baru pulang. Oke. Itu tapi magang ya, internship. Oke, ini bukan real kerja. Itu masih dalam visa student. Kalau F1 lebih dan kurang hampir sama, tapi dia bentuk istilahnya yang berbeda. Kamu bisa langsung bekerja magang setelah selesai dengan status visa student, dan kamu juga bisa langsung apply for work there. Oke, dan nanti tinggal diganti visa work kamu aja. Dan itu bisa. Dan kalau saya saran, tapi kalau di zaman sekarang memang agak susah sih sebenarnya dengan kondisi ekonomi sekarang, dengan COVID, kebanyakan sih setelah selesai, kamu diberikan kesempatan untuk magang, tapi setelah magang kamu harus balik ke Indonesia. Seperti itu. Saya sarankan sih untuk ngambil magang itu internship. Kok di sana itu ada nama istilahnya ada OPT, Optional Practical Training. Ya, itu yang F1-nya, visa F1. Jadi di mana kamu nanti akan magang sesuai dengan bidang yang kamu geluti gitu. Apakah itu nanti di perusahaan kah, apakah di kampus kah, atau apa. Itu sampai up to 2 tahun setelah kamu selesai. Dan itu masih status visa student, bukan visa bekerja. Oke? Seperti itu. Oke, luar biasa menjawab sekali sih di sini Pak. Jadi ini ada satu pertanyaan terakhir nih Pak. Ada dari satu teman-teman. So before we apply to a university there, we should take the SAT test first here. Perlu nggak sih Kak Pak untuk kita ngambil tes SAT di sini? SAT ya, SAT. Iya, SAT. Oke. Tadi saya sudah menjelaskan di awal di presentasi saya typical requirement itu ada beberapa. Salah satunya adalah admission test, itu TOEFL atau IELTS, oke. Terus ada satu lagi standardized test, ini wajib. TOEFL atau IELTS itu wajib, either TOEFL atau IELTS, salah satunya aja. Dan satu lagi yang tes yang harus kamu ngambil adalah standardized test, itu
SAT atau ACT. Kamu harus ambil di Indonesia dan kamu gunakan nilai itu untuk kamu nge-apply ke Amerika Serikat, untuk nge-apply ke kampus yang kamu tuju. Seperti itu. Oh, oke, baik Pak, siap-siap. Oke, jadi ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini pertanyaan terakhir. Jadi untuk lulusan SMK nih Pak, apakah masih bisa sih berlanjut untuk kuliah di USA dan apakah ada yang sesuai dengan jurusan yang diambil saat SMK nih Pak? Oke. Pemilihan jurusan itu kan tergantung dengan kita maunya yang mana sebenarnya. Tapi kalau dari SMK sendiri kan sama sederajat dengan SMA, sama dengan madrasah, sama seperti pesantren. Itu kan sederajat semuanya. Cuma istilahnya yang berbeda. SMK lebih kejuruan gitu loh. Ya nggak ada masalah. It's okay as long as kamu sekolah di SMK yang terakreditasi, semua jelas, semua bagus, tidak ada masalah. Karena soalnya nanti mereka akan ngecek kamu lulusan dari mana. Nggak mesti dari harus yang kampus yang bagus ya. Mereka akan ngecek kamu kampusnya atau sekolahnya itu terakreditasi itu aja. Terakreditasi atau enggak. Kalau nggak terakreditasi ya udah nggak akan lewat. Gitu. Tapi kalau terakreditasi nggak mesti harus yang the best school in Semarang. Nggak mesti. Kenapa? Yang mereka ngeliat itu bukan sekolahnya. Yang mereka lihat itu adalah orangnya. Kamunya itu sebagus apa sih? Bukan sekolahnya yang bagus. Oke. SMK no problem. Jurusan, kamu mau jurusan apa? Ada di sana. It's depend on where do you want to go, where do you want to study. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya nggak, no matter kita mau dari SMA atau dari SMK, sebenarnya bisa melanjutkan kuliah di USA ya. Teman-teman tergantung, dan juga jurusannya tergantung preferensi teman-teman nih, mau jurusan yang mana yang teman-teman suka, seperti itu. Nah, terima kasih ya Pak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, semisalkan nih dari teman-teman masih ada pertanyaan yang mengganjal gitu, nah teman-teman bisa langsung menghubungi WhatsApp dan juga emailnya dari Pak Iqbal sendiri nih, yang akan dikirimkan juga lewat chat oleh teman-teman registeran, seperti itu. Nah, setelah ini teman-teman kita akan muncul satisfaction survey seperti biasa. Jadi untuk Bidikti ke depan yang lebih baik, nah untuk keberlangsungan Bidikti 2020 yang lebih baik, nah teman-teman bisa mengisi polling yang sudah muncul di screen teman-teman. Ini cuma 1 menit aja ya teman-teman, jadi teman-teman bisa segera mengisi dan kita bisa melanjutkan ke acara selanjutnya gitu. Dan juga untuk Pak Iqbal, harap untuk bisa menunggu di ruangan karena setelah ini kita akan ada acara-acara selanjutnya gitu. Oke deh. Oke. Ya, kita masih ada 30 detik lagi ya teman-teman. Jadi bisa segera mengisi nih. Jadi apakah ke depannya teman-teman akan mengikuti lagi Bidikti untuk mendapatkan informasi, apakah informasi tersebut sudah menjawab, dan apakah teman-teman ini puas nih dengan acara bidiktisasi ini. Supaya istilahnya kita bisa bergerak lebih baik lagi. Oke, tinggal 5 detik ya teman-teman. Ya, oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengisi satisfaction polling-nya. Nah, setelah ini akan ada penyerahan keterangan nih untuk narasumber sendiri yang akan ditampilkan di layar. Oke, baik. Jadi kami dari Yayasan Kolese Loyola mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Iqbal selaku Education USA Advisor dari USS Embassy sendiri yang telah berkenan mengisi Bidikti Week 2020 ini, dan untuk souvenir dan juga sertifikat akan dikirimkan oleh panitia ke institusi terkait. Terima kasih Pak, sekali lagi kami ucapkan. Nah, setelah ini teman-teman bisa open cam semua nih, karena kita akan ada foto bersama ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa open cam nih biar kelihatan kan muka gantengnya pagi-pagi ya kan, udah cuci muka dulu, siang-siang ya, kita masuk siang guys, lupa. Oke, udah siang-siang gini mungkin ada yang ngantuk-ngantuk juga, udah cuci muka ya kan. Oke, yuk kita foto bersama ya, bisa memunculkan senyuman-senyuman ya di kamera. Oke, siap ya? Akan saya counting, akan saya hitung. 1, 2, 3, senyum. Tahan ya. Oke, lagi-lagi. 1, 2, 3, senyum. Oke, bisa pose ganti ya. Sekali lagi ke teman-teman terakhir. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, ya terima kasih atas partisipasi seluruh peserta dan juga Bapak Muhammad Iqbal yang sudah membantu mengisi acara Bidikti dan juga keberlancaran Bidikti kali ini. Nah, kami berharap seluruh peserta mendapatkan
dengan informasi yang bermanfaat untuk pemilihan studi lanjutan teman-teman sendiri. Dan apabila ada satu dan lain hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami seluruh panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di Bidik di sesi selanjutnya.